Halo bro and sis film lover, selamat datang kembali di channel The Movies Room. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu serta dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Nonstop yang dirilis pada tahun 2014. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria pecandu alkohol yang bernama Bill. Ia berprofesi sebagai air marshal atau biasa dikenal dengan polisi udara. Bill akan ditugaskan untuk mengamankan maskapai penerbangan dari New York menuju London. Bill seketika dihampiri oleh seorang pria bernama Tom untuk meminjamkannya korek api. Tom bertanya soal tujuannya Bill, namun Bill tidak menjawab sepatah kata pun. Bill belum siap untuk menjalankan tugasnya ke London, namun Bill tidak bisa menolak karena ini sudah menjadi perintah yang harus dilaksanakan. Bill bertemu dengan rekannya yang bernama Jack. Ia akan terbang satu maskapai dengan Bill. Saat berada di ruang tunggu, Bill melihat beberapa calon penumpang yang nantinya akan satu pesawat dengan Bill. Terlihat seorang anak kecil bernama Becca sedang diantar oleh pramugari menuju pesawat. Becca terbang ke London bertujuan untuk menemui ayahnya. Nancy yang bertugas di maskapai tersebut siap membantu Becca selama penerbangan. Becca terlihat takut untuk masuk ke dalam pesawat, karena ini pertama kalinya Becca naik pesawat. Nancy bilang kalau naik pesawat itu menyenangkan. Seketika Bill mengembalikan boneka milik Becca yang sebelumnya terjatuh di ruang tunggu. Saat Bill sedang duduk, seorang wanita yang bernama Jane menghampiri barisan kursi Bill. Jane meminta orang di sebelah Bill yang bernama Zack untuk bersedia bertukar tempat duduknya, karena Jane ingin duduk di dekat jendela. Bill merasa takut saat pesawat hendak take off. Ia mengikatkan pita pemberian anaknya di jari tangannya sebagai penghilang rasa takut. Saat penumpang sedang beristirahat, Bill memutuskan untuk pergi ke toilet. Ia menutup sensor yang berada di toilet agar dirinya bisa merokok dengan santai. Saat Bill kembali ke kursinya, ia seketika mendapatkan pesan misterius dari nomor tidak dikenal. Peretas itu mengaku kalau ia merupakan salah satu penumpang di maskapai tersebut. Bill mulai curiga terhadap penumpang yang berada di kabin pesawat. Pelaku menyuruh Bill untuk memasang waktu 20 menit. Pelaku juga meminta uang sebesar 150 juta dolar untuk ditransfer ke salah satu rekening. Bill mendapatkan ancaman kalau keinginannya tidak dipenuhi, maka setiap 20 menit akan ada satu korban yang tewas di pesawat itu. Bill menemui rekannya Jack. Ia menuduh kalau Jack yang membuat ancaman itu. Namun tidak ada pesan mencurigakan di ponsel milik Jack. Bill juga memberitahu soal ancaman itu kepada kapten pesawat. Bill meminta kapten menghubungi TSA untuk melacak nomor rekening tersebut. Sementara itu, Bill dan Nancy memantau kamera untuk mengawasi penumpang yang menggunakan ponsel. Bill meminta Jane untuk ikut membantu dalam misi ini. Hanya Nancy dan Jane lah orang yang bisa dipercayai oleh Bill di pesawat itu. Bill meminta mereka berdua untuk menandai penumpang yang menggunakan ponsel saat Bill mengirimkan pesan. Secara bersamaan, penumpang dengan nomor kursi 20G ternyata dia adalah Jack yang menggunakan ponselnya secara terus-menerus. Bill langsung menyusul Jack menuju ke toilet. Jack seketika bilang kalau ia butuh uang itu. Terjadilah perkelahian yang menegangkan antara mereka berdua. Jack mencoba menodongkan pistol ke arah Bill. Dengan terpaksa, Bill langsung membunuhnya. Bill kemudian mengamankan ponsel milik Jack. Namun ternyata Bill masih menerima pesan dari si pelaku. Tanpa disadari, Bill telah dijebak dengan membunuh rekannya sendiri di 20 menit pertama. Pelaku meminta Bill untuk mengatur ulang waktunya. Lalu pelaku meminta uangnya segera dikirimkan atau akan ada korban berikutnya. Kapten memberitahu Bill soal rekening tersebut. Ternyata rekening itu atas nama Bill Mark. Kapten juga menanyakan kejadian selama 20 menit. Namun Bill bilang tidak terjadi sesuatu. Padahal yang kita tahu sudah ada satu orang yang tewas. Agent Meredith menaruh curiga terhadap Bill kalau ia yang melakukan ancaman tersebut. Mereka akan melakukan investigasi dan meminta kapten untuk mengamankan pistol serta lencana milik Bill. Seketika Bill memeriksa kembali ponsel milik Jack dan mengetahui kalau Jack juga mendapatkan pesan dari si pelaku. Ternyata Jack membawa satu paket kokain di dalam kopernya. Bill memberitahu soal kematian Jack kepada Nancy. Bill meminta Nancy untuk mempercayai dirinya dan membantu dalam menemukan si pelaku. Bill akan melakukan pemeriksaan secara acak kepada setiap penumpang. Namun kapten yang mendengar itu segera memberitahu kepada TSA kalau Bill kemungkinan sedang melakukan pembajakan. Bill mulai memeriksa Dr. Fahim. Charles Wheeler, seorang pengacara,
Austin Riley seorang polisi, kemudian seorang pria yang melawan saat hendak diperiksa. Bill mendapat pesan dari si pelaku untuk segera berhenti main-main. Kemudian Bill ingat dengan pria yang bernama Tom. Kalau ia bilang akan pergi ke Amsterdam. Bill langsung membawa Tom lalu mengikatnya di kursi belakang. Seketika Bill mendapat pesan lagi yang bertuliskan kalau targetnya bukan hanya penumpang. Seketika pesawat hilang kendali dan hampir terjatuh. Lalu Bill segera memeriksa kokpit. Ternyata kapten pesawat yang menjadi korban. Bill meminta Dr. Fahim untuk segera memberikan pertolongan kepada kapten. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kapten pun tewas. Ancaman itu pun terus berlanjut. Bill meminta Kyle sebagai co-pilot untuk tetap fokus mengemudi sampai pesawat mendarat. Bill menghubungi agen Merenik untuk segera mengirimkan uang ke rekeningnya. Agen Merenik justru menuduh kalau Bill pelaku sebenarnya, karena Bill tidak bisa menemukan bukti identitas pelaku dari salah satu penumpang. Bill segera kembali ke kursinya. Jen bilang kalau Zack merupakan seorang programmer. Zack bisa melacak ponsel milik si pelaku dengan cara mengirimkan sebuah virus berupa gambar yang membuat ponsel itu berdering meski dalam mode silent. Bill langsung menyuruh Zack untuk segera melakukan hal itu dalam waktu kurang dari 8 menit. Zack pun menyetujuinya. Bill meminta kepada Kyle untuk tidak memutuskan jaringan sementara waktu. Akhirnya Kyle memberi Bill waktu selama 5 menit untuk menemukan si pelaku. Bill menyuruh semua penumpang untuk mengangkat tangannya. Lalu Bill mengirimkan gambar yang sudah dipasangkan virus sebelumnya. Ternyata ponsel itu berbunyi tepat di posisi kursinya Charles. Bill langsung membawa Charles ke belakang. Charles mengaku kalau itu bukan ponsel miliknya. Saat sedang diinterogasi, tiba-tiba Charles mengeluarkan busa dari mulutnya. Dr. Fahim juga tidak bisa memberikan pertolongan dan Charles pun tewas. Penumpang lain meragukan tindakan Bill dan menganggap Bill seorang pembajak pesawat. Bill yang sudah bingung dengan situasi saat ini, memilih untuk merokok di toilet. Seketika Bill membuka tempat tisu toilet, lalu ia menemukan sebuah lubang yang mengarah langsung ke posisi duduk kapten pesawat. Bill juga menemukan benda menyerupai sumpit untuk menembakkan sebuah jarum kecil. Mengetahui hal itu, Bill memeriksa mayatnya Charles. Ternyata ia menemukan sebuah jarum yang menancap di tubuhnya. Disimpulkan bahwa jarum tersebut berisi racun yang membuat kapten dan Charles tewas dengan kondisi yang sama. Di waktu yang bersamaan, muncul berita mengenai Bill Marks yang diduga teroris karena memiliki latar belakang kehidupan yang buruk, serta kepribadian pendiam. Tidak heran kalau Bill dicurigai sebagai teroris yang melakukan pembajakan pesawat. Bill menemukan ponsel milik si pelaku dari Charles, namun ponsel tersebut terkunci. Jen mencoba menebak kata sandinya. Seketika Jen berhasil membuka ponsel tersebut. Tanpa sengaja ternyata ponsel tersebut secara otomatis mengaktifkan sebuah bom. Bill langsung segera menuju toilet dan membuka koper milik Jack. Ternyata paket kokain tersebut menyimpan bom aktif di dalamnya. Saat Bill keluar dari toilet, ia dipukuli oleh beberapa penumpang. Namun Tom seketika menodongkan pistol dan meminta Bill menceritakan semuanya. Bill mengatakan bahwa saat ini ada sebuah bom yang aktif di dalam pesawat. Pelakunya merupakan salah satu dari penumpang di maskapai tersebut. Bill mempercayai Austin sebagai polisi untuk berjaga dalam mengawasi si pelaku. Bill meminta bantuan kepada setiap penumpang untuk bisa bekerja sama dalam mengatasi bom tersebut. Mereka diminta menumpukan berbagai macam benda untuk menahan ledakan apabila sewaktu-waktu bom itu meledak. Bill meminta kepada Kyle untuk menurunkan pesawat pada ketinggian 8.000 kaki sebelum bom itu meledak. Apabila bom meledak pada ketinggian tersebut, efek ledakan tidak terlalu membahayakan penumpang. Bill mendapat telepon dari agen Merenik dan bilang kalau uangnya sudah ditransfer. Secara bersamaan, Bill mengetahui salah satu penumpangnya merekam semua aktivitas di dalam pesawat, lalu mengunggahnya ke sosial media. Bill meminta ponsel tersebut kemudian memeriksa semua file video yang ada. Pada saat Bill sedang membawa Tom, ternyata Tom yang menyuntikkan racun kepada Charles. Tom yang mengetahui itu, langsung menyekap Austin sambil mengambil pistol milik Bill dan menodongkannya kepada Austin. Ternyata pistol tersebut kosong. Lalu Bill menyuruh Austin untuk mengambil peluru di tasnya. Saat sedang mencari, peluru tersebut sudah berada di tangan Zack. Ternyata Zack dan Tom merupakan komplotan yang melakukan pembajakan pesawat. Seketika Austin terkena tembakan oleh Zack. Tom juga ingin membalaskan dendam kepada Bill atas kematian ayahnya. Karena Tom menganggap kalau Bill seorang polisi yang gagal dalam menjaga keamanan negara. Tom dan Zack berencana untuk melarikan diri dengan menggunakan parasut. Namun Bill memperingati mereka bahwa pesawat ini sudah dikawal oleh 2 pesawat tempur. Apabila ada orang yang nekat keluar dari pesawat itu, mereka tidak segan-segan untuk langsung menembaknya.
Bill meminta Zack untuk mematikan bomnya. Saat hendak melakukannya, Zack ditembak oleh Tom. Saat waktu hampir habis, seketika co-pilot langsung menurunkan pesawat sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bill. Bill yang terlempar ke belakang langsung ditembaki oleh Tom. Melihat Bill yang terpojok, Nancy langsung menghajar Tom dengan sabuk pengaman. Namun apa daya, Nancy diserang balik oleh Tom. Saat ketinggian pesawat telah mencapai 8.000 kaki, Bill mendapat peluang untuk menembak Tom. Seketika Tom pun tewas. Zack yang masih hidup melakukan perkelahian dengan Bill. Saat mengetahui bom akan meledak, Bill memilih pergi dan menyuruh penumpang lainnya untuk bersembunyi. Seketika Zack pun tewas terkena ledakan bom. Co-pilot berusaha mengendalikan pesawat yang sudah rusak parah agar mampu mendarat dengan baik. Saat pesawat sedang landing secara darurat, bagian bodi pesawat terlepas dan membuat BK hampir terlempar keluar. Bill dan Jane berhasil menyelamatkan BK dari maut. Akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat, meski dengan kondisi pesawat yang sudah hancur sebagian. Mereka pun keluar dari pintu darurat dan tim evakuasi langsung datang ke lokasi untuk menyelamatkan para penumpang. Seketika media memberitakan kembali soal kejadian yang berada di pesawat. Bahwa selama ini Bill yang dianggap sebagai teroris ternyata melakukan penyelamatan dari aksi pembajakan. Film pun selesai. Sekian alur cerita dari film Nonstop, semoga kalian terhibur. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya penjelasan yang saya berikan. Kalian juga bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan sampai jumpa di video selanjutnya.